Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Rahayu dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi regional MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community. Didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antara negara Eropa Barat di Roma, Italia. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, MEE juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara di Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami pencecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. 1. Negara pendiri yaitu Prancis dan Jerman Barat. 2. Negara lainnya sebagai anggota yaitu Belgia, Italia, Belanda, dan Luxembourg. 3. Ada anggota tambahan MEE setelah KTT Brussels 22 Januari 1972 yaitu Norwegia, Inggris, Irlandia, dan Denmark. 4. Anggota tambahan MEE setelah KTT Madrid 15-16 Desember 1996 ada Yunani, Australia, Bulgaria, Spanyol. Kerjasama ekonomi ini terbagi ke dalam 4 kategori yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Dampak MEE terhadap Indonesia terjadi di berbagai sisi, diantaranya adalah sisi perdagangan, sisi investasi, dan sisi ketenagakerjaan. Para tenaga kerja Indonesia dapat bekerja dengan bebas di negara anggota ASEAN sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan juga sebaliknya, yaitu ASEAN Pacific Economic Cooperation adalah forum kerja sama antara 21 ekonomi lingkaran di Samudra Pasifik yang berdiri pada tahun 1989. Tahukah Anda, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT APEC sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1994 dan 2013. Pada tahun 2013, konferensi tingkat tinggi APEC diselenggarakan di Bali pada tanggal 1-8 Oktober dengan menggunakan baju batik sebagai seragam resmi. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan keterbukaan di kawasan, serta meningkatkan kerjasama perkembangan kapasitas ekonomi anggota. Pertama, munculnya kelompok-kelompok kerjasama di bidang perdagangan regional seperti AFTA dan NAFTA. Kedua, adanya keinginan negara ASEAN Pasifik mewujudkan One Community, One Future. Ketiga, adanya perubahan dalam bidang politik dan ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Keempat, adanya keinginan mewujudkan liberalisasi perdagangan investasi di kawasan Asia Pasifik. Anggota APEC saat ini memiliki 21 anggota ekonomi yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Kerjasama ekonomi ASEAN Pasifik atau disingkat APEC dalam forum ekonomi 21 negara di lingkari Pasifik yang bertujuan untuk menghukum pertumbuhan ekonomi, mempererat komunikasi, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Dampak APEC terhadap Indonesia. Selama tergabung dalam APEC, Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional. Hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional.